Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Mari kita membahas FR P3K tahun ini. Soal nomor 1, FR Astronomi. Gerhana yang terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan. Bulan, matahari, dan bumi berada pada satu garis lurus, serta bumi tepat berada di daerah umbra. Disebut titik-titik-titik. A. Gerhana bulan total. B. Gerhana bulan sederhana. C. Gerhana matahari total. Dan D. Gerhana matahari total. Ingat kata kuncinya di sini adalah bulan berada di daerah umbra. Kita ketahui bahwasanya seperti gambar. Jika bulan berada pada umbra, berarti bumi berada di tengah di antara matahari dan bulan. Berarti ini disebut dengan gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi jika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat pada garis satu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 2, FR Kekayaan budaya. Lagu daerah yang menceritakan tentang orang yang serakah dan tidak mau berbagi dengan orang lain adalah A. Soleram, B. Jali-jali, D. Badiding, dan D. Tokecan. Kita ketahui bahwasannya Tokecan itu yang berasal dari Jawa Barat itu diciptakan oleh R.C. Harjo Subroto, menceritakan seorang yang serakah tidak mau berbagi dengan orang lain. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Tokecang. Soal nomor 3, FR Kekayaan Budaya. Lagu daerah yang menceritakan pesan orang tua kepada anaknya untuk menjaga tali silaturahmi dengan siapapun adalah A. Yamko Rambe Yamko, B. Soleram, C. Bugong Jumpa, D. Tokecang. Kita ketahui bahwasanya ada lagu namanya Soliram diciptakan oleh Muhammad Arif. Lagu ini bercerita tentang cinta dan persahabatan. Di dalamnya itu mengandung pesan orang tua kepada sang anak untuk menjaga tali silaturahmi dengan siapapun. Jadi, sesuai dengan soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soliram. Soal nomor 4, FR makhluk hidup. Laba-laba, kalajengking, kepiting, udang, dan limpan termasuk kadapilum Arthropoda. Hewan-hewan memiliki ciri-ciri titik-titik-titik. A. Tidak mempunyai rongga tubuh dan tubuhnya terdiri dari 3 bagian. B. Memiliki tubuh tidak bersegmen. C. Mempunyai tubuh dan tubuhnya berruas-ruas. D. Bertubuh lunak. Soal nomor 4 ini, kata kuncinya adalah pilum Arthropoda. Kita ketahui bahwasanya Arthropoda itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthros, yaitu sambungan, dan phobos artinya kaki. Sehingga ciri-ciri Arthropoda itu: 1. Tubuhnya berruas-ruas. 2. Memiliki eksoskeleton yang keras. 3. Kakinya berbuku-buku. 4. Terdiri dari kepala, dada, dan perut. 5. Umumnya mengalami metamorfosis. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Mempunyai kaki dan tubuhnya berruas-ruas. Soal nomor 5, FR mata. Ketidakmampuan mata untuk melihat benda dalam jarak jauh dengan jelas disebut A. Miopi, B. Hipermetropi, C. Presbiopi, dan D. Astigmatis. Kita ketahui bahwasanya cacat mata itu ada beberapa. Yang pertama adalah miopi, rabun jauh. Yang kedua ada hipermetropi, rabun dekat. Yang ketiga ada presbiopi, mata tua. Dan keempat adalah astigmatis. Ciri-ciri dari miopi itu gangguan mata yang menyebabkan tidak mampu melihat pada jarak jauh, di mana lensa mata itu tidak mampu untuk mencekung, sehingga lensa mata cenderung cembung, menghasilkan bayangan yang jatuh di depan retina. Itu ciri-ciri dari miopi. Dibantu oleh lensa negatif atau lensa cekung agar bayangan jatuh tepat di retina.
agar kelihatan jelas. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang A. Miopi. Soal nomor 6, FR optik. Berikut sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar kecuali. Ingat di sini ada kata kecuali. 1. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. B. Bayangan bersifat nyata, terbalik dan di depan cermin. D. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. D. Bayangan bersifat maya, tegak, dan di belakang cermin. Kita ketahui bahwasanya sifat bayangan pada cermin datar itu adalah tegak, maya atau semu, dan sama besar. Arti maya di sini berarti bendanya ada di belakang cermin. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Sifat bayangan cermin itu kecuali bayangannya adalah nyata, terbalik, dan di depan cermin. Soal nomor 7, FR pelestarian lingkungan. 1. Memburu binatang langka. 2. Menebang hutan. 3. Reboisasi. 4. Ladang berpindah. Kegiatan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan lingkungan adalah titik. Kita ketahui bahwasanya untuk kepedulian terhadap lingkungan itu kita harus melakukan reboisasi. Jikalaupun kita menebang pohon harus menggunakan sistem tebang pilih. Jadi masalah untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat adalah yang B, 2 dan 4, yaitu menebang hutan dan ladang berpindah. Soal nomor 8, FR gaya. Kita bisa memberi gaya pada suatu benda. Gaya itu dapat berupa tarikan atau dorongan. Adapun gaya contoh dari tarikan pada kegiatan berikut adalah titik. Berarti kita mencari aktivitas yang berupa gaya tarik. A. Bola ditendang. B. Sapi pada pedati sewaktu berjalan. C. Busur panah meluncur. D. Mencangkul sawah. Dari beberapa opsi ini kita ketahui jawabannya yang paling tepat adalah B. Sapi itu menarik pedati pada saat jalan. Kalau bola ditendang itu merupakan contoh gaya dorong, sedangkan busur pada meluncur itu juga termasuk gaya dorong, lebih tepatnya gaya dorong pegas. Dan untuk mencangkul sawah itu juga merupakan gaya dorong. Soal nomor 9, FR hukum Newton. Di antara keempat pernyataan tersebut, pernyataan yang tepat mengenai gaya dalam fisika ditunjukkan oleh nomor titik. 1. Dapat mengubah kecepatan benda. 2. Bisa berupa dorongan atau tarikan. 3. Mampu mengubah massa benda. 4. Dapat mengubah bentuk benda. Kita tinjau berdasarkan fisika, benda itu jika diberi gaya ada dua kemungkinan. 1. Berubah kecepatan. 2. Berubah bentuk. Jadi poin yang 1 itu benar. 2. Bisa berupa dorongan atau tarikan. Secara simpelnya gaya adalah dorongan atau tarikan. Jadi nomor 2 adalah betul. 3. Mampu mengubah massa benda. Ini salah. Pada fisika klasik, massa itu tetap, kecuali kita pada lingkup fisika modern, di mana fisika relativitas. Menurut Einstein, relativitas umum itu dibagi menjadi 3. Relativitas waktu, relativitas massa, relativitas panjang. Jadi ketiga besaran ini bisa berubah terkait massa, panjang, dan waktu. Jadi poin 3 ini secara umum salah. Poin 4, dapat mengubah bentuk benda. Sesuai dengan pernyataan saya di awal, gaya jika diberikan kepada benda ada dua kemungkinan, berubah kecepatan atau berubah bentuk. Jadi yang nomor 4 adalah benar. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C, 1, 2, dan 4. Soal nomor 10, FR pelestarian lingkungan. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Jika jenis kegiatan yang dapat membantu mencegah abrasi pantai ditunjukkan oleh nomor titik. Kita ketahui nomor 1, menanam pohon bakau di pesisir pantai. Betul, ini mencegah abrasi. 2, membuat memecah gelombang. Betul juga. Nomor 3, melindungi hutan mangrove, juga benar. Yang terakhir, membuat pagar tembok di tepi pantai, juga benar. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang D.